Memasuki Ramadan, kita pastinya mempunyai target ibadah untuk mengejar kasih sayang Allah. Bulan puasa ini sebenarnya adalah salah satu bukti sayangnya Allah kepada hambanya. Allah melipat gandakan pahala di setiap kebaikan yang kita lakukan. Pada surat Ar-Rahman ayat 1-13, Allah menegur kita tentang nikmat yang sering kita sepelekan. Allah memperkenalkan diri sebagai Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih. Sebelum kita minta ampun, Allah sudah siapkan bulan Ramadan buat kita. Nikmat paling besar itu bukan harta, tapi Al-Quran. Al-Quran itulah petunjuk hidup kita. Coba lihat langit, matahari dan bulan jalan teratur. Alam semesta aja tunduk sama Allah. Di bulan puasa ini, kita diajak buat belajar tunduk juga. Disiplin waktu sahur dan buka, lalu dilanjutkan untuk sholat tarawih. Jangan sampai kita cuma sibuk urusan makanan, tapi lupa menyeimbangkan ibadah buat akhirat. Pas kita lagi lapar, Allah menyuruh kita untuk menahannya. Ada banyak makanan dan buah-buahan, tapi kita tak bisa mengonsumsinya. Di situ kita baru sadar, tegukan air saat buka itu rasanya luar biasa. Kita baru merasa butuh pas semuanya ditahan. Makanya Allah tanya sampai 31 kali. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi, tujuan puasa kita bukan cuma menahan lapar, tapi supaya kita sadar kalau semua yang kita punya itu pemberian Allah. Ramadan adalah waktu buat kita belajar jujur, refleksi, dan bersyukur. Lalu, kenapa kita masih sering mengeluh, padahal nikmat Allah sudah sebanyak ini? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bu, sehat? Hari ini puasa kan? Betul. Betul. Siapa yang merasa lelah dengan puasa? Tidak. Semakin seger kan? Seger. Masya Allah. Jadi ternyata Bu, kita berpuasa bukan semakin loyo, tapi kita semakin semangat. Hampir semua peperangan di zaman Nabi terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan kemenangan waktu itu juga di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan, bulan semangat. Masya Allah. Siap semangat? Masya Allah. Mana jempolnya? Semangat. Masya Allah. Jadi orang kalau semangat, setan gak mendekat, Bu. Nah, inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah panggil, Bu, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai yang beriman, wajib kamu berpuasa. Mengapa? Karena syarat untuk bisa puasa adalah kita harus beriman. Nah, jadi nikmat terbesar itulah nikmat iman. Ada satu surah dalam Al-Quran yang Allah menceritakan tentang nikmat-nikmatnya.
Dan saya yakin ya, Abi Amir yakin ibu-ibu hafal. Surah apa itu Bu? Surah Ar-Rahman. Coba baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah Maha Rahman. Bahwa semua rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bernafas karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat karena rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa punya anak, itu semua karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita sakit, tiba-tiba sembuh. Betapa nikmatnya sehat itu. Kalau nggak pernah sakit, kita merasakan nikmat nggak sehat? Biasa aja kan? Nah, baru ketahuan bahwa sehat itu nikmat karena pernah sakit. Betul banget? Betul banget Ibu. Masya Allah. Nikmat gigi. Baru terasa nikmat ketika gigi sudah mulai ompong. Nah, perhatikan. Betapa luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada 3 tingkatan nikmat. Yang paling rendah nikmat harta. Pak Ustadz, nikmat harta paling rendah? Iya. Lebih tinggi lagi nikmat hidup. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Coba. Seorang sakit. Bu, seorang sakit. Abi Amir nggak bilang ibu-ibu ya. Seorang sakit. Nah, dia datang ke dokter. Kata dokter, waduh ini harus bayar 10 juta. Bayar nggak? Bayar. Demi untuk hidup, untuk sehat. Iya kan? Berarti lebih tinggi mana? Nikmat hidup atau nikmat harta? Nikmat hidup. Karena kita berani mengorbankan harta demi untuk mempertahankan hidup. Tapi ada lagi yang lebih tinggi lagi. Namanya nikmat iman. Makanya banyak kisah-kisah para sahabat Nabi. Mereka gugur di medan tempur hanya untuk membela iman. Halo? Tiba-tiba datang kepada ibu. Bawa pisau. Aku bunuh kamu kalau kamu tidak keluar dari Islam. Mana yang dipilih? Keluar dari Islam atau siap mati? Siap mati demi untuk iman. Perhatikan, jadi nikmat iman lebih tinggi daripada nikmat hidup. Masya Allah. Makanya ketika Allah berfirman tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Kata Allah apa? Nikmat pertama yang Allah sebut adalah nikmat Al-Quran. Allamal Quran. Al-Quran adalah hidayah. Al-Quran adalah hidayah. Bagian daripada iman kita. Bahwa kita beriman kepada Al-Quran. Perhatikan bahwa nikmat Al-Quran, nikmat iman lebih tinggi daripada nikmat penciptaan manusia. Makanya setelah nikmat Allamal Quran, khalaqal insan. Itu ranking kedua. Itu ranking kedua. Karena banyak orang rela mati demi untuk iman. Rela dia membela Al-Quran. Rela siap untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, inilah cara Allah mengajarkan kita. Jadi nikmat Ramadan ini Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa. Ramadan ini nikmat tak terhingga. Allah beri kita kesempatan berpuasa untuk membuktikan iman kita. Lalu setelah itu Allah menyebutkan
nikmat bahasa, nikmat ngomong, nikmat bisa nulis. Allamahul bayan. Coba kalau tidak ada bahasa, kira-kira gimana ibu cara ngomong? Hah? Sulit kan? Subhanallah ibu. Ini Allah sebutkan ranking ketiga. Setelah nikmat penciptaan, bahwa dengan bahasa ini kita bisa memahami Al-Quran. Dengan bahasa kita bisa komunikasi. Dengan bahasa kita bisa menjelaskan. Dengan bahasa kita bisa membangun peradaban manusia. Kita bisa sekarang punya teknologi. Kita bisa punya kapal terbang, punya mobil. Semua itu karena nikmat bahasa. Sehingga ilmu bisa diwariskan dari generasi ke generasi melalui bahasa. Allamahul bayan. Artinya apa? Bunda semua, bahwa kita hendaklah mengerti bagaimana ranking nikmat ini. Jangan dibalik. Masa hanya karena urusan makan, ya hanya urusan makan rela dia pindah iman. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat nih, nikmat tertinggilah nikmat iman. Masa anak-anak kita rela dikorbankan hanya untuk kepentingan perut? Apa kata para ulama? Man kana syughluhu min ajli batnihi faqimatuhu mislama fi batnihi. Orang yang hanya pikirannya hanya isi perut, isi perut, isi perut, maka harga dirinya sama dengan isi perutnya. Halo? Apa isi perut? Kotoran. Jadi ayo naik tingkat dari level mikirin isi perut ke level isi hati, yaitu menjaga iman. Allamal Quran. Semoga Allah berkahi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abi. Bu, sehat? Alhamdulillah. Sudah jelas yang disampaikan oleh Abi? Ya Allah. Puasa semua ini? Insya Allah kelihatan muka-muka ahli sorga semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas karyat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita ketemu lagi di program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Bulan Ramadan nih Bu. Bu, buka puasanya pakai apa kemarin? Es belewah, apalagi jus buah, apa kelapa, apa gorengan, celup kuah kacang cabai ada, pakai lontong ada. Masya Allah. Ini buka puasa atau balas dendam? Puasa minggu pertama, hari pertama begitu ramai dengan keriaan ya. Bahkan kadangkala kita suka beli belanjanya berlebih, betul apa betul? Kayaknya kurang nih, beli aja lebihan. Ternyata baru 2 suap udah habis, betul apa betul? Nah hari ini di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, kita diajarkan untuk pertama menahan diri dari hawa nafsu, termasuk juga pada saat berbuka puasa tidak berlebih-lebihan. Kita bisa masuk Ramadan juga atas rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya diangkat tema kita itu surah Ar-Rahman. Ya Abi ya, benar. Betul, kita mengangkat surat tema kita itu surah Ar-Rahman. Kita menggali kenapa di dalam satu surah ini berkali-kali Allah sebut Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita gali lebih dalam. Makanya ibu-ibu berterima kasih dong kepada Allah. Angkat tangannya Pak. Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Tahun ini aku diizinkan olehmu bisa masuk Ramadan lagi. Bisa masuk Ramadan lagi. Bantu aku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Agar aku bersungguh-sungguh mengisi Ramadan ini dengan amal soleh, siang dan malam. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Abi. Bu yang mau nanya angkat tangannya cepat segera, silahkan. Iya, mana ini, mana coba angkat tangannya semuanya, saya mau lihat yang mau nanya. Wah semuanya banyak. Silakan Ibu yang di depan. Iya, ya mana ya, iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Abi, bulan Ramadan adalah bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, Ya. tapi juga menahan amarah. Nah, bagaimana nih caranya menahan amarah? Apakah kita benar-benar tidak boleh marah di saat puasa? Tetapi bagaimana kalau kita diperlakukan tidak adil? Oh, Gimana? gitu. Ya, baik, ya. Ini, Sudah, Mi. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kayaknya nanyanya sambil agak setengah emosi dikit ya. Bercanda gurau-gurau Bu, gurau-gurau. Enggak serius, jangan serius, jangan serius. Lagi curhat. Lagi curhat gitu. Silakan Abi, fadhol Abi. Ya. Jadi dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada salah seorang sahabatnya, mengatakan bahwa kalau ada orang membuat kamu atau mengajak kamu bertengkar, mengajak kamu marahan, katakan kul inni shaim. Lagi inni shaim. Lagi inni shaim. Jadi aku sedang berpuasa. Bukan artinya aku sedang berpuasa, nanti setelah maghrib kita tengkar. Bukan begitu ya. Maksudnya bahwa inti puasa itu menahan. Menahan dari lapar dan haus ya, menahan dari makan dan minum. Ya. Jangan sampai kemasukan nih yang membatalkan puasa nih. Idkhalus syai' ilal jaufi amdan. Sengaja memasukkan suatu ke dalam lubang ya, ke pencernaan. Kalau hanya dikumur-kumur ya makruh ya kalau sudah hampir ke kerongkongan ya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke pencernaan baru batal. Jadi kumur-kumur nggak apa-apa ya Abi ya? Kumur-kumur enggak apa-apa. Kalau kumur-kumurnya pakai es teh manis gimana Abi? Nah, itu amdan sengaja itu. Nah, jadi itu pun ya kalau masih pagi-pagi, kalau sudah masuk lewat duhur sudah di situ ibu kumur-kumurnya lebih hati-hati lagi ya. Itu sudah sangat makruh ya. Karena kadang-kadang ngakal-ngakalin. Iya. Jadi pokoknya katakan aku sedang berpuasa. Nah, tapi itu semua intinya apa? Kenapa kok puasa ini harus juga menahan dari marah? Supaya tidak rusak puasanya. Puasanya nggak batal, hanya mengurangi pahala puasa. Karena kalau kita marah, itu setan masuk ke kita Bu. Padahal setan itu sudah diikat. Nah kok bisa Pak Ustadz marah? Setan diikat. Jadi ada pintu lagi, yaitu namanya pintu nafsu. Nah itu yang gak diikat oleh Allah. Nafsu itu bernafsu. Dia entah karena ingin itu, karena itu akhirnya marah. Nah oleh karena itu kendalikan marah itu kata Nabi dengan mengatakan aku sedang berpuasa. Nah ada penelitian di Amerika Bu. Halo? Ya. Sebuah kebiasaan kalau sudah dibiasakan setiap hari sampai minimal 20 hari, apalagi sebulan, maka itu akan menjadi karakter. Maka kalau seorang muslim setiap Ramadan, dia menahan, dia nggak pernah marah dari awal sampai akhir Ramadan, maka dia nanti akan menjadi karakter, nggak akan pernah marah. Nah, kalau ngomel itu masuk marah nggak Bang David? Nah, itu dia. Ibu-ibu nggak pernah marah dengan ngomelnya. Ngomel itu cinta. Oh, bener Ibu. Iya. Betul aja. Ngomel itu sayang. Sayang ya. Semua istri, halo, semua istri Nabi sejak Nabi Adam sampai istri Rasulullah itu sering ngomel Bu, karena itu sifat wanita. Makanya kita laki-laki Bang David, halo, tiap hari belajar menikmati omelan istri. Iya. Gitu. Bang David nanti di depan cermin gini, ngapain Bah? Lagi belajar menikmati omelanmu saya. Oh iya. Gitu. Saya akan praktekkan Abi nanti di rumah. Bu, catat, rekam, sampein ke suami ya. Ya Bu ya. Bu. Iya aja, bener. Wahai para suami, sabarlah. Baik, insya Allah kita akan lanjut lagi. Bicara mengenai bulan Ramadan, bulan untuk menahan diri dari yang halal, apalagi dari yang haram. Termasuk juga belajar untuk menahan amarah. Kita akan lanjutkan lagi kajiannya.
melalui surah Ar-Rahman. Begitu banyak nikmatnya Allah berikan kepada kita. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Abi Amir Faisal yang banyak menyampaikan ilmu buat kita. Kita yakini apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Amin. Segenap pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia dan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ada di Masjid Jami Baitul Mukmin, insya Allah kumpul dan hadir kita hari ini mendapatkan keberkahan. Amin. Melanjutkan tentang surah Ar-Rahman yang telah disampaikan tadi oleh guru kita. Saya ngikutin aja, saya makmuman aja sama beliau. Lanjut ayat 5 dan ayat 6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bu, matahari dan rembulan itu beredarnya sesuai daripada aturan yang Allah berikan. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan bintang-bintang, pepohonan semua itu sujud dan tunduk kepada Allah. Ini pelajaran buat kita bahwa kadang kita sering hidup merasa galau, hidup sering kacau. Padahal ibu, matahari tidak pernah telat terbitnya. Rembulan tidak pernah ketukar. Benar bu? Semua itu Allah yang atur. Ini menandakan bahwa seluruh alam yang Allah ciptakan, baik langit, bumi, bintang, bulan, matahari, itu menurut sujud kepada Allah. Dan bahkan beliau ini Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semua untuk apa? Untuk nurut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, ini momentum Ramadan, bahwa kita diajarkan melalui puasa itu semuanya dari makan kita diatur, ya bu. Kemudian batasannya semuanya ada. Kita harus nurut aturan yang diatur melalui Ramadan, apalagi puasa, membentuk karakter. Pendidikan yang Allah kasih melalui puasa apa sih? Pertama, puasa melatih kita disiplin. Matahari
Bulan itu disiplinnya luar biasa, nggak pernah telat terbitnya, selalu bergantian. Begitupun puasa yang Allah anjurkan dan beritakan buat kita, diajarkan disiplin. Apa disiplinnya? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan. Bu, tempe halal kan? Halal. Siang hari kalau lagi puasa haram. Es buah halal nggak? Halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Termasuk kolak halal habis Maghrib. Suami sendiri halal habis Maghrib. terawih. Nafsu amat. Habis terawih lamaan dikit waktunya. No, habis maghrib celam-celam doang Roman. Bu, diatur semua, disiplin waktu. Kenapa? Karena ibadah semuanya muaranya disiplin. Sholat disiplin waktu, puasa disiplin makan minum, ya Bu. Semuanya diatur. Maka hari ini kita ambil pelajaran melalui ayat surah Ar-Rahman ayat 5 dan 6 ini. Allah semua makhluknya tunduk dan patuh atas perintahnya. Maka Ramadan membentuk karakter kita. Buat siapa? Orang yang beriman. Ini kan yang dipanggil puasa iman, ya Bu. Yang dipanggil ibadah semuanya iman. Iman ini panggilan. Kalau bukan panggilan iman, nggak mungkin kita mau lapar-laparan di hari, Bu. Kalau bukan karena panggilan iman, nggak mungkin kita haus-hausan. Tapi kan iman diuji. Emang nggak ada ujiannya? Loh. Puasa pertama ujian rada berat. Apalagi udah jam segini nih. Jam segini nih. Iya. Ini lagi aus-ausnya, lagi lapar-laparnya. Jam 3 sore udah mulai oleng udah kita. Bener Po. Iya, kadang-kadang mata hitam putih udah hilang hitamnya. Putih doang, muka udah pucet banget, udah jalan udah sempoyongan. Wah, mata udah berengan mata ini. Ada korma di pojokan TV, ada apa nih? Coba kayak korma kita kata ya kan. Sampai segitunya. Nih, Bu, kenapa ujian? Semuanya pengen kita inginin, ya Bu. Siang hari apa yang kita pengenin, semuanya pengen kita beli. Semuanya pengen kita makan. Diatur kita menahan tuh. Siang hari apa aja kita lihat enak. Ya Allah, tempe basi sisa sahur. Kita lihat rasanya enak buat ya Bu. Ya Bu. Tapi kan kalau sudah datang beduk maghrib, yang adzan maghrib berkumandang, yang kita minum apa? 1 gelas teh manis, 3 butir korma, hilang semua kepengenan yang kita pengenin di siang hari. Bener Bu? Tuh, nurut kita dengan perintah Allah. Apalagi kita melaksanakan Ramadan ini kesempatan buat kita. Maka Ramadan itu madrasah. Ramadan itu sekolah. Di mana sekolahan itu banyak pelajarannya. Kurikulum Ramadan itu macem-macem. Puasa aja juga Ibu kalau kita ambil pelajaran. Puasa ngajarin disiplin makan minum. Yang kedua puasa ngajarin jujur, ya kan? Pelajaran buat kita. Tadi sholat zuhur kan? Sebelum sholat wudhu dulu kan? Lagi wudhu ke kumur kan? Andaikan kata kita colong itu air sedikit aja Ibu. Jangankan KPK, jangankan polisi, temen di samping lagi wudhu nggak tahu kalau kita nyolong air. Kenapa kita nggak lakuin itu? Karena merasa adanya Allah. Jujur. Jujur aja udah. Jangan pakai hidup nggak pakai jujur. Kalau jujur insya Allah hidup nggak hancur. Hidup juga jalannya mujur. Puasa ngajarin jujur. Yang ketiga, puasa ini pelajaran lagi buat kita. Supaya apa? Supaya peka.
Ya Allah, baru sehari saya nggak kena nasi, begini rasanya lapar. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena air, begini rasanya haus. Ternyata tidak enak lapar, Ibu. Ternyata tidak enak haus, benar? Timbul kepekaan dalam diri kita, ya Allah, bagaimana ya saudara saya yang tiap hari merasakan lapar dan haus, bukan hanya di bulan Ramadan saja, siang malam dia merasakan lapar. Ya Bu, timbul kepekaan untuk saling berbagi. Maka Ramadan membentuk karakter kita supaya peka. Nih Ramadan, ntar sore bagiin takjil kalau ada kelebihan rezeki ya Bu. Berbagi dengan orang-orang susah. Insya Allah Allah menciptakan langit, bumi, matahari dan rembulan, semua pohon-pohonan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun momentum Ramadan ingin tunduk dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita sehat, bisa ngelaksanain ibadah Ramadan sempurna. Amin. Udah ya. Iya. Awas jatuh Ustaz. Bu. Alhamdulillah. Yuk kita baca yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-sajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضعها ميزان. Sadaqallahul azim. Pengen ngegas aja Ibu. Kita akan lanjut lagi ayat selanjutnya. Surah Ar-Rahman, hanya di Cahaya Hati Indonesia. Tapi sebelumnya kita juga akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Di mana? Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para ibu, bapak jamaah, hari ini saya ingin berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee untuk seluruh jamaah yang hadir di sini. Mau dapat hadiah nggak Bu? Oh, ada syaratnya. Jawab pertanyaan dari saya, nanti saya akan kasih hadiah Rp1, tapi dipotong pajak. Pertanyaan dari saya, yuk dengarkan baik-baik. Oke. Pertanyaannya, surat apakah yang sedang kita bahas di dalam Al-Quran hari ini dalam Cahaya Hati Indonesia? Ayo silakan. Ya, Ibu ini depan ya. Ibu, ya maju Bu, maju. Ini mic-nya. Iya, perkenalkan namanya Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wulan, Ustadz. Ibu apa? Ibu Wulan. Wulan Merindu? Wulan aja. Wulan aja, iya. Dari BKMM Kelurahan Jatirasa, Ustadz. Jawabannya, Ibu? Alhamdulillah tadi saya menyimak, jawabannya adalah surat Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, iya betul. Luar biasa. Hadiahnya saya kasih Rp1.000.000 tuh buat Wulan, tapi ingat dipotong pajak. Oke. Iya, terima kasih. Ya, Ibu silahkan untuk duduk kembali. Masya Allah. Makasih Ibu. Alhamdulillah. Selamat. Jangan lupa ya Ibu. Parcel yang ada di sini bagus nggak? Oh bagus. Pengen dapat hadiah juga? Masya Allah. Nah, selama bulan Ramadan Kopi Luwak ingin bagi-bagi emas dengan cara membuat parcel seperti ini, kemudian dipoto, divideoin, lalu upload ke Instagram dan tag ke @kopiluwakofficial dan gunakan hashtag
emas Ramadan Kopi Luwak. Insya Allah mudah-mudahan beruntung, raih kesempatan, semoga mendapatkan hadiah emas buruan ya, ikutin ya. Oke, para pemirsa juga boleh di rumah. Insya Allah siapa tahu dapat hadiah emas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jangan kemana-mana ya, terus kita pantengin, kita ikutin kajian Cahaya di Indonesia hari ini. Semangat. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, kita tuh kalau baca surah Ar-Rahman nikmat ya Bu ya. Sampai ibu-ibu hafal semua ya. Coba kita baca yang 7 sampai 9 Bu. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Jadi Allah menceritakan tentang nikmat yang luar biasa di angkasa raya. Bahwa kita ternyata di atas bumi ini diam di bawah atap. Atap itu disebut dengan langit. Bu, siapa yang pernah melihat tiang-tiang langit? Nggak ada. Tidak ada. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, bi ghairi amadin tarawnaha. Langit diangkat oleh Allah tanpa tiang. Kalau pakai tiang, nanti banyak pesawat terbang, nabrak, nyangkut. Ya Bu ya? Nah, jadi inilah rahasia betapa Allah Maha Kuasa. Allah mengangkat langit dengan keseimbangan tanpa tiang. Masjid ini saja, seluas ini saja pakai tiang Bu. Dan banyak tiangnya. Nah, kekuasaan Allah. Allah menyebutkan bahwa was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit ditegakkan, diangkat oleh Allah dengan keseimbangan. Dengan keseimbangan. Keseimbangan itu intinya adalah adil. Jangan berbuat zalim. Lawan kata adil apa? Zalim. Siapa yang mau dizalimi? Ngacung. Makanya jangan menzalimi orang lain. Siapa yang mau disakiti? Ngacung. Makanya jangan menyakiti orang lain. Nah, siapa yang mau digosipin? Ngacung. Gak ada yang mau. Makanya jangan menggosip. Apalagi di Ramadan ini. Apa kata Nabi? Man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang masih menipu, berbohong, menyakiti hati orang lain, Allah enggak butuh puasanya. Halo? Ingat, kita semua tidak mau dizalimi.
Kezaliman itulah yang menghancurkan kehidupan. Kita semua tidak mau dibohongi. Kebohongan itulah yang membuat kehidupan menjadi gaduh. Oleh karena itu semua kita harus jujur. Bu, ibu senang nggak kalau suami ibu jujur? Senang. Kalau bohong? Nggak mau. Makanya ibu jangan bohongi suami. Bang David? Bang David? Ya, Abi. Sekarang lagi musim Ya. para istri pinter cari duit. Iya, betul. Ya. Betul, Abi. Ya, di mana disembunyikan oleh suaminya ketemu gitu ya. Itu udah bakat tapi ya, Bu ya. Udah bakat. Udah itu. tahu ya, Bu ya. Makanya Bang David mulai sekarang kalau punya duit kasih aja ke istri dah. Iya, Abi. Biarin dialah yang ngatur. Betul, Abi, betul, Ya, betul. siap? Siap, Abi. Wis, kayaknya kita kompak deh. Kompak kita, Abi. Ya, Masya Allah. Sampai-sampai Abi Amir tuh sering pergi ke toko, nggak buat duit. Karena dipegang istri. Nah, tapi ada QRIS. Iya. Ma, tolong dibayarin dong. Pakai QRIS. Masuk QRIS. Iya. Subhanallah. Halo. Halo. Jadi intinya hidup harus berbuat adil. Kata Allah apa? Allah tatghaw fil mizan. Janganlah kamu melampaui batas dalam masalah berbuat adil. Kalau kita punya kelebihan rizki, ada orang kelaparan, bagi dong. Itu namanya adil. Jangan hanya dibagi hanya untuk orang tertentu. Semua orang juga butuh bantuan kita. Itulah namanya adil. Allah menitipkan orang-orang yang tidak mampu kepada orang-orang yang mampu. Allah yang memilih si fulan mampu, punya kelebihan harta supaya dibagi-bagi kepada yang tidak mampu. Itu Allah yang milih. Jadi seorang kaya bukan karena kehebatan dirinya, itu karena Allah yang milih untuk Allah titipkan kepadanya supaya dibagi-bagi. Tapi kalau ternyata tidak diserahkan kepada yang berhak, disitulah terjadi kezaliman. Di hari kiamat nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Bahwa semua apapun yang kita miliki, kita punya mata, kita punya tangan, kita punya kaki, itu semua ada hisabnya. Bu, hafal surat Yasin kan? Kenapa baca surat Yasin selalu? Di sana ada ayat ngingetin masalah hisab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat nanti Allah akan bikin mulut yang suka berbohong ini Allah tutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Tiba-tiba tangannya berbicara. Wa tukallimuna aydihim. Tiba-tiba kakinya bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bu, ingat nih, tangan bersaksi, kaki bersaksi. Makanya nggak bisa kita bohongin tangan. Kalau ingin bohongin tangan, potong dulu tangannya. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena itu nggak ada pilihan bagi kita. Kecuali kita harus berbuat adil. Allah tatghaw fil mizan. Kata Allah apa? Tegakkan setiap keadilan itu. Dimanapun kamu berada. Dalam ilmu hidup tentang ekonomi termasuk juga tegakkan. Jangan membohongi orang lain. Jangan menipu orang lain di pasar-pasar. Hanya berapa sih? 1 on, 2 on? Nah, kata Allah apa? Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Karenanya tegakkanlah kejujuran dalam jualan di pasar-pasar. Jangan sekali-kali membuat rugi orang lain. Sekalipun hanya 1 on. Loh, Bu. Kalau di pasar nyurinya berapa on? 1 on. Kalau di kantor nyurinya berapa miliar? Berapa triliun?
tinggal ngubah angka kwitansi. Ya Allah. Kalau di alam, Pak Ustadz, di hutan, berapa pohon yang dipotong? Sehingga menyebabkan longsor. Itulah setiap kezaliman menimbulkan bencana. Karena itu kata Allah apa? Allah tatghaw fil mizan. Masya Allah, terima kasih banyak Abi. Bu, semoga apa yang disampaikan oleh Abi Amir tadi memberikan manfaat buat kita semua ya. Amin. Dibaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah. Baik, Bu. Saya mau tanya nih, seneng nggak kalau masjid tempat ibadahnya bersih dan wangi? Nah, seperti sekarang nih di Masjid Jami Baitul Mukmin yang bersih nyaman untuk ibadah. Saya mau info juga nih buat pemirsa ya. Kalau kemarin tanggal 15 Februari ya, Cecep Abdullah, tahu Bu Cecep Abdullah? Itu yang suka vloggers yang suka bersih-bersihin masjid ya. Itu bareng dengan deterjen Attack Just One Serbaguna sudah membersihkan Masjid Jami Baitul Mukmin. Masya Allah ya. Cecep bersama tim membersihkan mukena, sarung, sajadah, tempat wudhu, kamar mandi, lantai masjid, hingga kaca jendela. Yuk, mau seperti apa aktivitasnya kita lihat. Ini dia videonya, mau tahu ya? Dalam menyambut Ramadan, Attack Just One Serbaguna menginisiasi gerakan bersihkan masjid dan perlengkapan ibadah sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan rumah ibadah. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Cecep Abdullah bersama relawan dan masyarakat sekitar. Melalui inisiatif Attack Just One Serbaguna, gerakan bersihkan masjid dan perlengkapan ibadah dilakukan secara gotong royong, menghadirkan semangat kebersamaan di lingkungan masjid. Attack Just One Serbaguna adalah deterjen yang digunakan untuk mencuci mukena, sarung dan sejadah, hingga membersihkan area wudhu, kamar mandi, lantai, dan kaca. Penggunaannya praktis dan mendukung kegiatan bersih-bersih bersama menjadi lebih optimal. Selain itu, rangkaian kegiatan dilengkapi dengan tausiah sebagai pengingat pentingnya kebersihan dan kepedulian di bulan Ramadan, serta penyerahan donasi untuk anak yatim, duafa, dan pemeliharaan masjid. Gerakan bersihkan masjid dan perlengkapan ibadah ini penting supaya tempat ibadah lebih nyaman. Saya senang bisa berkolaborasi dengan Attack Just One Serbaguna karena produknya praktis digunakan. Ibu-ibu di rumah juga bisa memakainya di area rumah karena Attack Just One Serbaguna adalah deterjen yang bisa membersihkan pakaian dan area rumah seperti kamar mandi, lantai, dapur, kaca jendela, dan motor. Semoga Ramadan ini membawa lebih banyak kepedulian dan aksi nyata. Dari gerakan bersama, masjid dan peralatan ibadah menjadi lebih bersih dan siap menyambut Ramadan dengan lebih nyaman. Attack Just One Serbaguna, bersihkan semua sampai ke hati. Nah, pemirsa bisa juga nih pakai Attack Just One Serbaguna di rumah. Deterjen Attack Just One Serbaguna tidak hanya bisa dipakai untuk mencuci pakaian, tapi juga bisa untuk membersihkan area rumah seperti kamar mandi, lantai dapur, kaca jendela, dan juga motor ya. Jadinya praktis dan irit. Pakaian dan area rumah jadi bersih dan wangi. Attack Just One Serbaguna, bersihkan semua sampai ke hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Para pemirsa Cahaya Hati, iNews dan segenap jamaah Masjid Jami Baitul Mukmin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum Ramadan merupakan salah satu kesempatan buat kita untuk sama-sama merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan buat kita. Karena begitu banyak Ramadan, kenikmatan yang Allah kasih di luar dari bulan Ramadan berbeda dengan bulan Ramadan. Ya Bu, ya Bu, dari mulai makanan aja udah beda Ramadan. Kita nemuin biji salak itu bisa dimakan sama orang, itu hanya di bulan Ramadan doang. Ya Bu, biji salak jadi empuk. Ya Bu. Betul. Masya Allah, begitu banyak kenikmatan yang Allah kasih, maka dilanjutkan melalui surah Ar-Rahman ayat 10-13. Wal arda wada'aha lil anam. Kalau tadi ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang langit, tentang bintang, tetapi hari ini lanjut ayat 10 itu tentang apa? Turun ke bumi. Allah ciptakan bumi ini semuanya ternyata diberikan kehidupan, tumbuh-tumbuhan buat kita umatnya. Wal arda wada'aha lil anam wa fakihatum wa nakhlu dzatul akmam. Jadi Allah ciptakan pula apa? Buah-buahan. Semuanya yang ada Allah turunkan dari atas langit berupa air hujan. Turun ke bumi maka tumbuh-tumbuhan. Maka kita semua Allah kasih rezeki yang begitu banyak buat kita. Bu, Bu, ini rezeki yang Allah kasih kan macem-macem. Semua makhluk yang Allah berikan ada rizkinya masing-masing. Ayam rizkinya sisa besek kita kalau ada. Kucing rizkinya ikan, ya Bu? Betul. Ya Bu? Ya. Ayam rizkinya sisa makanan, kambing rizkinya rumput, kebo rizkinya rumput, cacing rizkinya tanah. Begitupun makhluk yang namanya manusia, Allah kasih semuanya rizkinya masing-masing nih. Nih, Ustadz rizkinya beda sama Pak RT. Beda. Ya Bu, Ya. sama-sama Ustadz juga rezekinya beda-beda. Assalamualaikum aja berbeda rezekinya. Ada yang assalamualaikumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penceramah. Ya. Beda. Ada yang assalamualaikumnya qori, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak panjang-panjang. Iya, betul. Ada yang assalamualaikumnya juga nggak jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Bu, ya Bu. Dari pagi belum makan Pak. Ya Allah. Semuanya Allah kasih. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wa nakhlu dzatul akmam. Wal habbu dzul asfi war rayhan. Allah berikan pula, turunkan biji-bijian yang artinya berkelopak semuanya itu untuk apa? Kita semua manusia. Maka Ramadan kita diajarkan melalui ayat ini supaya apa? Jangan pernah kita dustakan nikmat yang Allah kasih buat kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang kau dustakan Bu? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri nikmat nggak pernah berhenti buat kita. Ya kan, ya kan, ya kan? Nikmat mata Allah kasih, dikasih dua, ya Bu, nih dua, adanya di depan dua-duanya lagi. Ya Allah, desainnya luar biasa Ibu. Coba kalau satu di depan, satu di belakang,
ribet luar biasa dah pokoknya. Ada mata ditaruhin bulu atasnya, ya kan. Bulunya sama dengan jumlah yang ada di tubuh kita semuanya, tapi kan Allah kasih pendek doang ya Bu. Coba kalau panjang kayak rambut, Bu Allah, kita ngelihat orang kita angkat begini. Mudah-mudahan Ramadan momentum kita untuk sama-sama menikmati dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah kasih. Amin ya robbal. Bulungannya panjang ya Bu. Sampai ketemu orang. Baik, ibu-ibu bapak-bapak, Masya Allah ya, ilmu yang diberikan sama guru-guru kita tadi insya Allah bermanfaat buat kita ya. Baik, ibu bapak banyak yang nanya kenapa kok saya masih selalu kelihatan semangat dan fokus. Nah ini ya, kalau emang kelihatan seperti itu saya mau kasih tahu bahwa sebelum sahur saya itu minum Stimuno. Ya, Stimuno tersedia untuk dewasa yaitu Stimuno Forte dan juga anak Stimuno Sirup. Di tengah kepadatan aktivitas saya selalu minum Stimuno ya Bu ya. Stimuno merupakan imunomodulator yang telah teruji klinis untuk 7 jenis penyakit. Dan salah satunya adalah influenza-like illness atau ILI. Jenis influenza yang sering dialami jamaah saat puasa, haji atau umroh. Stimuno bersertifikat fitofarmaka, terbuat dari bahan herbal yaitu ekstrak tanaman meniran. Sehingga aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Stimuno ini memiliki 3 aksi perbaiki sistem imun, yaitu bantu memproduksi lebih banyak antibodi, bantu aktifkan sistem kekebalan tubuh, dan bantu optimalkan daya tahan tubuh. Nah sekarang saatnya kuis bersama Stimuno. Nah jamaah ibu-ibu mau dapat hadiah nggak? Benar. Mau banget apa mau aja? Cius mie apa? Kalau mau jawaban pertanyaan dari saya, ya, yang bisa jawab akan dapat hadiah dari Stimuno. Oke, saya akan undang satu orang. Siapa? Silakan Ibu. Ya, boleh. Ibu naik ke atas panggung. Wah, Masya Allah. Boleh pegang mic-nya Ibu. Ya, boleh saya tahu nama Ibu siapa? Ibu Maya. Ibu Maya, sehat Bu Maya? Insya Allah. Puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya adalah Stimuno terbuat dari bahan herbal yaitu Meniran. meniran. Ya. Meniran apa meniran? Meniran. Meniran, betul. Alhamdulillah. Ya Allah. Baik Ibu, selamat ya Ibu ya. Ibu mendapatkan bingkisan. Boleh dipegang, Ibu mendapatkan bingkisan dari Stimuno. Boleh tepuk tangannya Ibu, Masya Allah. Baik, selamat ya Ibu ya. Boleh dipegang, baik. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat demi ayat dari surah Ar-Rahman sudah kita bahas dan kita kaji bersama. Semoga pada saat kita baca surah Ar-Rahman kita jadi lebih paham ya bahwa kasih sayang Allah itu begitu luar biasa. Dimulai dari Al-Quran adalah bentuk dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Keduanya adalah penciptaan manusia, kemampuan kita berbahasa. Lalu juga Allah menciptakan matahari dan bulan dan selanjutnya. Ini akan kita bahas lagi ya di tema dengan tema yang berbeda untuk surah Ar-Rahman ini. Nah tapi sebelum kita tutup pada kesempatan kali ini, saya berikan kesempatan bagi ibu-ibu untuk bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Angkat tangannya, silakan ibu-ibu. Iya, baik, silakan ibu yang di depan. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Boleh berdiri, ya. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya Ibu Penny. Pertanyaan saya adalah, saya membaca surat Ar-Rahman, di situ ada artinya Maha Pengasih. Tapi kenapa di dalam surat tersebut juga membahas tentang neraka dan siksaan? Yang kedua adalah, apa makna dan manfaat bagi kita saat membaca surat tersebut? Yang ketiga adalah, ada dalam satu surat Ar-Rahman ini, satu ayat, disebutkan sampai 31 kali. Kenapa bisa seperti itu Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tapi pertanyaannya banyak ya. Iya, Silakan. pertanyaan Banyak. bagi-bagi. Bagi-bagi ya. Yang pertama, Bagi-bagi. yang kedua. Ya, Bang Tili. Silakan Abi. Yang pertama Abi dulu, Abi Amir. Ya, Silakan Abi. Iya. Tadi yang pertama apa Bu tadi? Iya, kenapa ada neraka ya? Neraka. Allah Maha Rahman. Ya, justru dengan disediakannya neraka itu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa gitu Abi? Sehingga orang-orang yang soleh, yang baik, yang patuh, yang taat, mereka mendapatkan hak mereka. Di sebelah sana orang-orang yang zalim, menipu, membunuh. Terus kalau masuk surga semuanya, ngapain jadi orang soleh? Iya betul. Nah, itu cara Allah menunjukkan kasih sayangnya. Halo? Ya. Nah, itulah pentingnya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam surah Ar-Rahman ada tentang neraka. Allah yang menunjukkan, ingat loh, neraka itu aku ciptakan sebagai bukti kasih sayangku kepadamu, sehingga kamu nggak sedih, wahai hamba-hambaku yang patuh, ketika kamu ternyata melihat bahwa orang-orang yang dulu pernah mendolimi kamu, mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir nanti mengatakan, terima kasih ya Allah, engkau telah membalas untuk mereka. Mereka telah mendolimi aku. Coba kalau nggak ada neraka, mereka enak-enak. Loh, lo masuk surga juga sama aku. Lo kan dolim, nanti tengkar di surga. Nah, silahkan Bang Tili. Silakan Ustaz Tili, Fadol Ustaz. Makasih Bi. Ya Allah, berbagi waktu dengan Nabi. Pertanyaan dari Ibu Feni, Masya Allah, kenapa dalam surah Ar-Rahman itu Allah ceritakan tentang neraka, tentang surga, kenikmatan juga. Dan lebih jelas lagi, lebih detail lagi setelah surah Ar-Rahman, yaitu Al-Waqi'ah. Di situ cerita bagaimana azab, siksa buat orang-orang yang zolim, yang maksiat. Dan kenapa disebut sampai 31 kali ayat Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dari maknanya ayatnya sudah jelas. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Artinya apa? Orang kalau sudah dapat nikmat sering lupa. Sering lupa. Udah dapat waktu belum jadi mah Bu ya. Waktu belum jadi ya sering baca ayat kursi. Udah dapat kursi lupa ayat. Biasanya begitu. Itulah sifat manusiawi ya Bu. Manusiawi, orang biasanya kalau sudah di atas lupa gitulah. Artinya diingatkan malu ayat ini ya enggak berulang-ulang supaya jangan begitu. Nikmat yang Allah kasih begitu besar, kenapa enggak kau syukuri? Nah, itu insya Allah tambahan dikit ya Bu ya, karena udah ada tulisan di sana cukup. Jadi insya Allah cukup semua. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku Abi Amir dan juga Ustaz Tile, Kiai Nur Fadilah. Ibu-ibu terima kasih banyak atas kebersamaannya di penghujung acara ini. Mari kita berdoa bersama. Semoga di bulan Ramadan ya Allah ijabah semoga doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Silakan Abi Amir, fadol. Baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Rabb, terima kasih Engkau telah hantarkan kami ke Ramadan tahun ini. Beri kami kemampuan ya Allah untuk mengisi Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepadamu ya Allah. Siangnya kami menjaga puasa kami dari segala macam yang merusak puasa kami. Bahkan kami menahan seluruh yang menyebabkan kami jatuh dalam dosa ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, bimbing kami agar kami istiqamah ya Allah. Malamnya kami bimbing ya Rabb. Malamnya kami agar Kau bimbing ya Allah, agar kami selalu mengisi dengan solat malam ya Allah. Dan beri kami kekuatan untuk selalu membaca Al-Quran dari waktu ke waktu. Dan beri kami kemudahan untuk selalu berbagi, bersedekah buka puasa ya Allah. Agar kami selalu mendapatkan pahala seperti mereka yang berdosa ya Allah, sehingga mereka yang berpuasa ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ampuni kami ya Allah segala khilaf. Rabbana, baca sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, termasuk nikmat memasuki bulan suci Ramadan, nikmat untuk kesempatan melaksanakan ibadah. Manfaatkan apa yang telah Allah berikan pada kita dengan sebaik-baik mungkin, menjalankan ibadah sebaik mungkin, puasa sebaik mungkin, sholat, sodakoh, dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, sehingga kita nanti selesai bulan Ramadan dalam keadaan hati bersih dan juga suci, bersih dari dosa, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya David Ali undur diri, semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Selamat menjalankan saum Ramadan 1447 Hijriah. Fattakullah mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih. Sesi pertama sudah selesai, kita langsung bergerak.